Bapak Ibu diharapkan mengetik pertanyaan pada kolom chat atau kolom komentar yang tersedia dengan menyebutkan nama Bapak Ibu serta instansi jika ada. Kemudian Bapak Ray dan Bapak Peter apabila waktunya memungkinkan akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ray Antonio Gunara selaku Direktur Utama Perseroan untuk memulai paparan publik PT Harum Energi Tbk tahun 2021. Terima kasih Ibu Ayu. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di acara expose publik dari PT Harum Energi Tbk. Seperti tadi telah disampaikan, agenda dari expose publik ini kita bagi dalam 3 bagian, yaitu pertama mengenai sekilas PT Harum Energi Tbk, kemudian kedua mengangkut mengenai presentasi kegiatan usaha perseroan, khususnya hasil kinerja dari perusahaan di kuartal pertama tahun 2021 yang baru selesai. Dan kemudian ketiga yaitu mengenai kegiatan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Di halaman ini kami tunjukkan sekali lagi adalah struktur perusahaan PT Harum Energi Tbk yang terakhir per tanggal 25 Mei 2021. Jadi susunan pemegang saham perseroan adalah PT Karunia Bara Perkasa sebagai pemegang saham 79,8%, kemudian pemegang saham publik 13,6%. Di samping itu Harum Energi juga memiliki saham treasury sebesar 6,6%. Dari susunan perusahaan yang ditunjukkan di slide ini dapat dilihat bahwa kita memiliki untuk divisi pertambangan batubara, kita memiliki 5 anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara. 3 diantaranya yaitu MSJ, SB, dan KUP telah beroperasi. Kemudian kita juga memiliki 1 anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik yaitu transportasi batubara dengan tongkang yaitu PT Layar Lintas Jaya atau LLJ. Di samping itu, kita memiliki divisi usaha baru yang bergerak di bidang pertambangan dan pemurnian biji nikel, di mana dalam hal ini ditangani oleh PT Tanito Harum Energi Nikel sebagai basis atau subholding untuk industri nikel yang dimiliki oleh PT Harum Energi Tbk. Selanjutnya adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari perusahaan yang berdasarkan RUPS hari ini telah ditegaskan menjadi sebagai berikut, yaitu Dewan Komisaris sebagai komisaris utama adalah Lawrence Barkey, sebagai komisaris adalah Bapak Dr. Andes Yun Mulyana dan Stephen Scott Barkey, dan sebagai komisaris independen adalah Bapak Dodi Hasril dan Ibu Astria Wizayanti. Sedangkan direksi sebagai direktur utama adalah saya sendiri, Ray Gunara, kemudian sebagai direktur adalah Bapak Kenneth Scott Andrew Thompson, dan rekan saya Peter Suwardi, dan kemudian sebagai Direktur Independen adalah Bapak Hadi Tanjaya. Sebagai organ penunjang Komite Audit, yaitu diketuai oleh Bapak Dodi Hasril, kemudian anggotanya adalah Ibu Astria Wizayanti, dan Bapak Muhammad Kuncoro. Sedangkan sebagai sekretaris perusahaan pada saat ini dijabat oleh saya sendiri. Di slide berikut ini kami tampilkan sekali lagi jadi sedikit profil singkat mengenai aset-aset pertambangan batubara yang kita miliki. Perusahaan memiliki kelebihan dari segi lokasi tambang batubara yang cukup berdekatan satu sama lain sehingga memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk men-share infrastruktur yang sama. Dalam hal ini MSJ, KUP, dan SB berada dalam radius sekitar 70 km yang memungkinkan mereka menggunakan mata rantai atau supply chain yang terintegrasi dalam operasinya. Pada saat yang sama, TBH juga akan pada saatnya nanti juga akan menggunakan fasilitas pengalihan muatan yang sama dengan MSJ dan SB. Berikutnya adalah di slide ini ditunjukkan adalah informasi mengenai estimasi cadangan dan sumber daya batubara yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang berada dalam grup Harum Energi. Secara keseluruhan, total estimasi cadangan batubara yang dimiliki oleh Perseroan adalah sekitar 97 juta ton per tanggal 31 Maret 2021. Cadangan terbesar dimiliki oleh MSJ yaitu sekitar sebesar 55 juta ton, kemudian santan batubara sebesar kurang lebih 26 juta ton, dan kemudian PT TBH sebesar kurang lebih 12 juta ton, dan kemudian KUP sekitar 4 juta ton.
Di slide ini kita tunjukkan juga mengenai untuk usaha pertambangan dan pengolahan biji nikel yang pada saat yang mulai dimiliki oleh perseroan sejak awal tahun ini. PT Position yang kepemilikannya adalah 51% melalui anak perusahaan perseroan yaitu PT Tanito Harum Nickel, terletak di Weda Bay atau Kabupaten Halmahera Timur, Indonesia. PT Position memiliki konsesi sekitar 4.000 hektar dan diharapkan dapat memulai operasi pertambangannya di paruh kedua tahun 2022 ke depan. PT Position ini dibeli oleh anak perusahaan perseroan yaitu PT Tanito Harum Nickel pada awal tahun ini atau pada bulan Januari 2021. Di samping itu juga melalui PT THN, perseroan juga telah membeli mengakuisisi saham sebesar 24,5% di PT Inve Metal Industri yang bergerak di bidang pemurnian nikel. Selanjutnya agenda kedua adalah membahas dari hasil kegiatan usaha perseroan khususnya di kuartal pertama tahun 2021 ini. Di slide ini kami tunjukkan data dari volume produksi dan penjualan batubara perseroan dalam 4 kuartal terakhir. Dapat dilihat di sini bahwa untuk di kuartal pertama tahun 2021 volume produksi perseroan adalah sebesar 0,8 juta ton yang mencerminkan kenaikan sebesar 99,2% dibandingkan dengan hasil produksi di kuartal sebelumnya, yaitu sebesar 0,4 juta ton. Namun secara tahunan, volume penjualan di kuartal pertama 2021 tersebut masih menunjukkan penurunan sebesar 13,4% dibandingkan dengan kuartal periode yang sama di tahun 2020. Sedangkan pada saat yang sama, harga rata-rata penjualan batubara perseroan di kuartal pertama tahun 2021 adalah sebesar $65,1 per ton, yang mencerminkan kenaikan sebesar 7,6% dibandingkan dengan periode yang sama yang tahun lalu. Namun, secara kuartalan, kenaikan harga tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 38% dibandingkan dengan harga rata-rata penjualan di kuartal keempat tahun 2020. Mungkin dapat dilihat juga di slide berikut ini pergerakan dari harga batubara global yang ditunjukkan oleh pergerakan dari indeks harga Global Newcastle yaitu garis merah, dan kemudian indeks harga ICI 2 dan ICI 3 yang berwarna hijau dan biru. Dapat dilihat di situ bahwa dimulai pada akhir pertengahan tahun 2020 batubara mulai meningkat secara tajam hingga ke titik saat ini dikarenakan adanya pemulihan konsumsi batubara di negara-negara konsumer batubara yang besar seperti di China dan negara-negara Asia Timur lainnya. Dari segi penjualan batubara, pasar batubara yang terbesar untuk penjualan batubara perseroan tetap adalah dalam 2 tahun terakhir ini adalah tetap Cina. Dapat dilihat di slide berikut ini pada kuartal pertama tahun 2021 ini Cina merupakan 80% dari pasar penjualan batubara perseroan dan dibandingkan dengan tahun 2020 ya sebesar 48% dan 2019 sebesar 47%. Pasar batubara yang kedua terbesar perseroan adalah Thailand untuk tahun 2020 sebesar 18% dan kemudian 8% di kuartal pertama tahun 2021. Di slide ini kami tunjukkan pergerakan dari harga jual rata-rata dan biaya produksi perseroan selama 5 kuartal terakhir. Dilihat di sini adalah seperti tadi telah disampaikan, harga jual rata-rata perseroan untuk kuartal pertama tahun ini adalah sebesar $65 per ton, yang mencerminkan kenaikan sebesar 38% dibandingkan dengan harga jual rata-rata di kuartal keempat tahun 2020 yang sebesar $47,1 per ton. Kenaikan yang signifikan ini adalah pencerminan dari kenaikan harga batubara global yang signifikan selama
periode tersebut. Pada saat yang sama, di kuartal pertama tahun 2021, biaya produksi perseroan juga turun 15,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020. Yang penurunan tersebut diakibatkan dari penurunan stripping ratio atau rasio pengupasan perseroan dari 9,6 kali menjadi 6,7 kali. Di samping itu juga perseroan diuntungkan karena adanya penurunan harga rata-rata bahan bakar sebesar 9,8% selama periode yang bersangkutan. Karena adanya kenaikan harga jual rata-rata perseroan dan juga penurunan biaya produksi, maka margin operasi perseroan di kuartal pertama tahun 2021 meningkat menjadi 30,1% dibandingkan dengan margin operasi 13,71% pada periode yang sama di tahun 2020. Di slide ini kami tampilkan adalah profitabilitas perseroan dalam 5 kuartal terakhir, khususnya pada kuartal pertama tahun 2021. Dapat dilihat bahwa dari hampir semua tolok ukur operasional perseroan mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada kuartal pertama tahun 2021 ini. Dari segi volume penjualan, meskipun secara tahunan masih menunjukkan penurunan sebesar 13,4%, namun secara kuartalan menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 99,2% dibandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020. Pada saat yang sama, akibat kenaikan harga yang signifikan selama kuartal pertama tahun 2021, maka margin laba kotor atau gross margin perseroan juga meningkat menjadi 46,3% selama kuartal pertama 2021, atau kenaikan sebesar atau 18% lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan 19% lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Secara cash flow, EBITDA margin perseroan juga meningkat cukup tajam, yaitu sebesar 37,6%. Kenaikan margin ini disebabkan karena kombinasi kenaikan harga jual rata-rata sebesar 38%, dan juga penurunan biaya produksi sebesar kurang lebih 20% selama periode yang bersangkutan. Di slide ini kami tampilkan ringkasan atau financial highlights dari laporan keuangan konsolidasian perseroan. Mungkin yang cukup relevan di sini adalah kita lihat bahwa EBITDA perseroan selama kuartal pertama tahun 2021 adalah sebesar 21 juta US dollar. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 72% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, atau secara kuartalan menunjukkan kenaikan sebesar 2.100% dibandingkan dengan kuartal keempat 2020. Margin EBITDA margin selama kuartal pertama seperti tadi telah saya sampaikan adalah sebesar 38%, dibandingkan dengan margin sebesar 20% di kuartal pertama tahun 2020 dan minus 5% di kuartal keempat 2020. Mungkin perlu dicatat di sini bahwa memang margin perseroan mengalami penurunan yang signifikan di kuartal keempat tahun 2020 akibat harga penjualan yang sangat rendah dan juga volume penjualan yang sangat rendah di kuartal terakhir tahun 2020. Selama kuartal pertama tahun 2021 ini, perseroan berhasil membukukan laba sebesar 18 juta yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk, yang mencerminkan juga kenaikan sebesar 2.044% dibandingkan dengan hasil pencapaian setahun pada periode yang sama setahun sebelumnya. Total aset perseroan per tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar 595 juta US dollar atau mencerminkan kenaikan sekitar 19%. Sedangkan pada saat yang sama total liabilities atau total kewajiban perseroan per 31 Maret 2021 juga naik menjadi 119 juta US dollar atau mencerminkan kenaikan 171% karena perseroan telah mengutilisasikan fasilitas pinjaman perseroan untuk membiayai beberapa investasi yang dilakukan di kuartal pertama.
Di slide ini kami tampilkan rencana produksi batu bara untuk tahun 2021. Mungkin setelah banyak yang telah seperti yang banyak telah kita sampaikan sebelumnya, kita perseroan merencanakan untuk meningkatkan produksi batu baranya di tahun ini sebesar kurang lebih 25% dibandingkan dengan hasil pencapaian tahun 2020. Sehingga target produksi tahun 2021 ini adalah sebesar 3,5 juta ton dengan target rasio pengupasan sekitar 10,5 kali. Namun demikian perlu dicatat di sini bahwa mungkin produksi aktual dapat berubah tergantung antara lain pada persetujuan antara revisi RKAB yang masih sedang dalam proses pada saat ini dan tentunya juga dengan tergantung terhadap kondisi pasar, kesiapan lahan dan perizinan lain yang terkait. Berkaitan dengan rencana produksi tersebut, kami juga telah membuat anggaran rencana belanja modal untuk tahun 2021 di luar dari rencana investasi saham ya, yaitu rencana belanja modal untuk 2021 sebesar 8,2 juta US dollar yang antara lain direncanakan untuk digunakan untuk pengembangan properti pertambangan yaitu sekitar kurang lebih 40%. Dan sisanya untuk pengembangan infrastruktur sebesar kurang lebih 21% dari 8,2 juta. Dan sisanya digunakan untuk akuisisi atau pembelian alat-alat berat, pemeliharaan kapal tunda dan tongkang, pembelian kendaraan, dan juga untuk peralatan dan perlengkapan. Per tanggal 31 Maret 2021, dari total anggaran sebesar 8,2 juta dolar tersebut, sudah direalisasikan belanja modal sebesar 1,6 juta dolar, terutama untuk penambahan properti penambangan di MSC. Strategi usaha perseroan untuk tahun 2021 mungkin tidak banyak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, namun dengan fokus yang sedikit berbeda, yaitu untuk menyesuaikan dengan keadaan pasar dan juga untuk menyesuaikan dengan strategi diversifikasi usaha perseroan. Perseroan akan terus mencoba untuk selalu mempertahankan margin operasionalnya dengan meningkatkan efisiensi di seluruh rantai logistik perseroan, terutama dengan mengendalikan biaya produksi, antara lain melalui optimalisasi rasio pengupasan dan volume produksi, terutama di tengah kondisi pasar yang lemah. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, strategi ini terbukti dapat mengurangi dampak penurunan harga batu bara di sepanjang tahun 2020, di mana perseroan masih tetap berhasil mempertahankan EBITDA margin sebesar 14%, sama dengan margin di tahun 2019, meskipun harga jual rata-rata perseroan turun sebesar 13%. Strategi kedua adalah terus memperkuat aktivitas penjualan dan pemasaran perseroan, yaitu mencoba untuk memanfaatkan momentum harga yang positif pada saat ini untuk meningkatkan khususnya penjualan batu bara. Mungkin tadi seperti telah disampaikan juga, kami menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 25% di tahun 2021 ini untuk memanfaatkan peluang harga batu bara yang berada di level yang relatif sedang tinggi. Pada saat yang sama, kita akan terus mencoba menjaga profil keuangan yang kuat dan juga good corporate governance. Dan yang seperti telah Bapak Ibu lihat di laporan keuangan kami, selama beberapa tahun ini perusahaan selalu mempertahankan kebijakan keuangan yang konservatif dan mengoptimalkan posisi likuiditas yang sangat tinggi. Dan hingga akhir tahun 2020, perseroan masih berada dalam posisi net cash hingga saat ini. Yang keempat dan mungkin yang cukup penting adalah perseroan akan terus mengembangkan peluang diversifikasi sehingga mengurangi ketergantungan kita hanya terhadap usaha batu bara dengan memanfaatkan likuiditas perseroan untuk melakukan akuisisi strategis. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan hasil investasi kita yang cukup menghasilkan laba yang signifikan dari investasi di saham Nickel Mines Limited yang dilakukan sepanjang tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan di awal tahun 2021 ini. Dan selanjutnya juga kita akan mengupayakan diversifikasi usaha ini untuk mengurangi ketergantungan kita sehingga
pada beberapa tahun ke depan kontribusi dari usaha kita yang baru yaitu di nikel akan dapat menyaingi kontribusi dari usaha batubara kita. Mungkin demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai update atau kegiatan usaha perseroan selama tahun 2021 ini, khususnya pada hasil yang telah dicapai di kuartal pertama tahun 2021. Selanjutnya mungkin saya minta bantuan rekan saya, Pak Peter, untuk memberikan sedikit update mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Terima kasih Bapak Rey. Ibu Bapak sekalian, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang dikenal dengan CSR Perseroan untuk kegiatan tahun buku 2020 atau secara keseluruhan disebut sebagai Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau yang dikenal dengan nama PPM, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri SDM nomor 1824K/MEM/2018 adalah sebagai berikut. Perseroan beserta entitas anak telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perseroan melalui entitas anak bekerjasama dengan institusi pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan program-program pemerintah. Jumlah biaya tanggung jawab sosial dari seluruh entitas anak yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2020 adalah sebesar sekitar $178.000 atau sekitar 83% dari jumlah yang dianggarkan untuk periode tahun yang sama. Jumlah biaya tanggung jawab sosial yang telah terrealisasi pada kuartal 1 tahun 2021 adalah sebesar lebih kurang $29.000 dari total yang dianggarkan sebesar $230.000. Strategi CSR melibatkan 8 pilar pengembangan masyarakat yang terdiri dari pilar pertama yaitu pendidikan, kedua kesehatan, ketiga tingkat pendapatan real, keempat kemandirian ekonomi, kelima sosial budaya, keenam pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan kehidupan masyarakat tambang yang berkelanjutan. Ketujuh, pembentukan kelembagaan komunitas masyarakat. Dan pilar yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur. Berikut ini adalah kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan entitas anak dalam bidang pendidikan, yaitu 1, pengadaan 50 bangku belajar dan printer A3 di Desa Separi yang dilakukan oleh PT Karunia Usaha Pertiwi atau KUP. Dan kedua, renovasi fasilitas berupa pemberian keramik pada TPA Hidayatullah di Desa Sukamaju oleh PT Santan Batubara atau SBB. Selanjutnya pada bidang kesehatan, Perseroan bersama anak perusahaan PT Mahakam Sumberjaya atau yang dikenal MSJ berpartisipasi dalam menanggulangi pandemi virus COVID-19 dengan menyalurkan donasi berbagai peralatan kesehatan yang nantinya akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit. Salah satunya adalah Rumah Sakit Pertamina Pusat Jakarta. Contoh lainnya di bidang kesehatan yaitu melakukan program pengeboran air bersih di Desa Sebuntal yang dilakukan oleh PT MSJ. Kemudian pemberian masker kain dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Desa Separi dan Desa Santan Ulu melalui PT KUP. Dan contoh kegiatan selanjutnya adalah pengadaan ranjang pasien untuk 6 posyandu di Desa Santan Ulu oleh PT KUP. Dalam bidang tingkat pendapatan real, Perseroan melalui anak perusahaan yaitu PT SBB membuat jembatan usaha tani di Desa Entapi dan pemberian bibit jeruk di Desa Separi. Dalam bidang kemandirian ekonomi, PT SBB melakukan pengembangan UMKM makanan ringan dan juga pengembangan UMKM pupuk kompos di Desa Mula Warman. Untuk kegiatan PPM dalam bidang sosial budaya, PT MSJ memberikan bantuan sembako untuk warga yang terdampak COVID-19 di Desa Makarti, Desa Santan Ulu, Perangat Baru, dan Perangat Selatan. PT SBB juga memberikan bantuan untuk korban bencana alam di Desa Santan Ulu dan Desa Sukamaju. Selain itu, PT MSC memberikan hewan kurban di desa binaan atau desa-desa yang berdampingan dengan perusahaan. Dalam bidang pemberian kesempatan kepada masyarakat setempat,
perseroan melalui PT MSJ memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk memanfaatkan lahan bebas milik perusahaan untuk ditanam padi. Untuk bidang PPM yang terakhir, yaitu pembangunan infrastruktur, PT SBB melakukan perbaikan jembatan dan pembuatan gorong-gorong di Desa Sukamaju. Beberapa kegiatan PPM lainnya yang dilakukan oleh entitas anak antara lain, pelatihan mengemudi untuk 50 pemuda di Desa Separi, bantuan berupa biaya kesehatan bagi warga kurang mampu di Desa Separi, perluasan lumbung padi Ayu Makmur di Desa Sukamaju, program bantuan traktor rotari untuk petani di Desa Sebuntal, bantuan dana untuk upacara bersih di Desa Santan Ulu, dan pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dan penambahan nutrisi bagi ibu yang anaknya terkena stunting di Desa Sebuntal oleh PT MSJ. Demikian pemaparan mengenai tanggung jawab sosial perseroan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ray. Terima kasih Pak Peter. Mungkin dengan telah diberikannya paparan mengenai kegiatan CSR perusahaan, maka kami telah maka agenda dari presentasi publik expose hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya kita akan mungkin beralih ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau bisa dipandu. Baik, Pak Re. Ya. Di sini sudah ada beberapa penanya. Kita mulai dari yang pertama, Bapak Lamting. Di sini ada 7 pertanyaan. Oke, saya coba jawab satu persatu. Thank you. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Bapak Lamting. Pertanyaan pertama adalah untuk tahun buku 2020 berapa dividennya? Jadi pada RUPS siang hari ini pemegang saham telah menyetujui usulan manajemen untuk membagikan dividen dari laba tahun buku 2020 yaitu sebesar 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah atau setara dengan 39,58 rupiah per lembar saham. Ini jadi kurang lebih mencerminkan dividen payout ratio sebesar 11,88%. Ya, jadi saya ulangi lagi, RUPS yang hari ini dari PT Harum Energi Tbk menyetujui pembagian dividen sebesar 100 miliar rupiah atau sekitar 11,88% dari laba tahun 2020 yang ekuivalen dengan dividen sebesar Rp39,58 per lembar saham. Pertanyaan nomor 2 adalah perkiraan revenue dan EBITDA untuk tahun 2021. Mungkin pertanyaan ini mungkin agak sedikit sulit kita jawab karena memang akan ada beberapa variabel yang memang tidak bisa dikendalikan oleh perseroan, terutama dalam hal ini adalah harga jual perseroan. Namun kalau melihat dari target produksi perseroan tahun ini seperti yang tadi telah kita sampaikan yaitu sebesar 25% atau 3,5 juta ton untuk tahun 2021 dan dengan asumsi bahwa harga jual rata-rata perseroan bisa sama seperti dengan pencapaian di kuartal pertama tahun 2021, maka kita harapkan revenue perseroan akan dapat meningkat sebesar kurang lebih mungkin lebih dari 50% dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2020. Ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dengan asumsi yang tadi telah kita sampaikan yaitu dengan volume produksi sebesar 3,5 juta ton atau 25% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan dengan rata-rata harga jual seperti yang telah kita capai realisasi di kuartal pertama tahun 2021. Nomor 3, bagaimana dengan proses diversifikasi nikel? Proses diversifikasi nikel itu terus berjalan sejauh ini. Jadi seperti yang mungkin telah dapat Bapak lihat atau baca di media dan juga pengumuman yang kita lakukan di bursa, perseroan sejauh ini telah melakukan tahun 2021 ini telah melakukan investasi sebesar $149 juta, yaitu $80 juta untuk akuisisi saham di
PT Position, dan kemudian $69 juta untuk akuisisi saham di PT Inve, yaitu smelter nikel, dan kemudian yang belakangan ini adalah akuisisi tambahan saham Nickel Mines Limited sebesar $45 juta. Kapan pertambangan dan pemurnian biji nikel dikonsolidasikan ke Harum? Dari segi ownership, pada saat ini kepemilikan saham kita di PT Position adalah sebesar 51%, maka sebetulnya sudah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan PT Harum. Namun demikian PT Position sendiri baru mulai diharapkan dapat baru mulai berproduksi secara komersial di second half atau paruh kedua semester kedua tahun 2022. Untuk smelter pada saat ini kepemilikan saham perseroan secara tidak langsung di PT Inve Metal Industry, yaitu perusahaan smelter tersebut adalah sebesar 24,5%, sehingga tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan perseroan. Namun tentunya tidak tertutup kemungkinan kalau di kemudian hari kita perseroan dapat meningkatkan kepemilikan sahamnya di di anak perusahaan tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan dapat dikonsolidasikan ke dalam perusahaan perseroan kalau memang kepemilikan kita dapat melebihi 50% dalam perusahaan tersebut. Untuk pemurnian nikel pada saat ini yang target yang kita lakukan atau usaha proses yang dilakukan di PT Inve adalah untuk memproses biji nikel yang rencananya nanti akan ditambang dari PT Position. Itu akan diproses lebih lanjut menjadi nickel pig iron. Pada saat ini rencana pemurnian nikel itu hanya sampai pada tahap itu, hanya tahap produksi ke nickel pig iron. Tahap selanjutnya pada saat ini masih sedang dalam tahap penjajakan. Pertanyaan ke-6 adalah berapa perkiraan revenue untuk nikel, berapa perkiraan untuk tambahan dari N equals pemurnian nikel. Mungkin saya agak kurang jelas dengan pertanyaan nomor 6, tapi kalau revenue dari nikel itu tentunya revenue itu akan berasal dari dua sumber, ya, yaitu satu revenue dari penjualan atau penambangan biji nikel, dan kemudian kedua adalah revenue dari pemurnian nikel. Tentunya perkiraan revenue tersebut akan masih terlalu dini untuk untuk kita berikan saat ini karena akan tergantung sekali dengan volume produksi yang dapat dihasilkan dan kemudian terutama juga jadwal produksinya karena memang masih pada saat ini masih dalam prosesnya. Bagaimana progres pengembangan untuk PT Position? Pada saat ini kita masih dalam tahap pre-operating. Yang tadi mungkin telah saya sampaikan, rencananya target kita adalah untuk memulai produksi komersial atau memulai produksi biji nikel dari PT Position di semester kedua tahun 2022. Baik, terima kasih Pak Rey. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Fatia Daro Bloomberg. Bagaimana rencana pembangunan smelter nikel? Kapan dimulai dan berapa investasinya? Berapa dan kapan target nikel bisnis bisa melebihi kontribusi coal? Apa rencana external funding, bond atau loan? Dan masih ada akuisisi plan lagi di non-coal? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk rencana pembangunan smelter nikel, sebetulnya konstruksinya sendiri itu sudah dimulai sejak akhir tahun 2020. Pada saat ini berdasarkan status atau progres konstruksi yang terakhir, diharapkan bahwa smelter tersebut sudah dapat mulai berproduksi secara komersial di kuartal pertama tahun 2022. Ya. Berapa investasinya? Pada saat ini investasi yang sudah kita lakukan itu adalah sebesar $69 juta. Untuk porsi sebesar, untuk kepemilikan saham sebesar 24,5%. Tidak tertutup kemungkinan tentunya apabila kita di kemudian hari kita dapat meningkatkan kepemilikan kita di smelter tersebut.
tentunya dengan valuasi yang kurang lebih setara dengan valuasi yang kita lakukan untuk di investasi kita yang pertama tadi. Kapan target nikel, bisnis nikel kita bisa melebihi kontribusi dari batu bara? Ya mungkin pertanyaan ini juga agak sedikit sulit kita jawab karena tentunya pada saat ini dengan harga batu bara yang boleh dibilang sangat tinggi, tentunya kontribusi batu bara pada tahun ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi yang tahun lalu. Jadi apabila harga batu bara tetap berada di level seperti ini ke depannya, tentunya akan mempengaruhi kontribusi relatif dari bisnis nikel terhadap batu bara. Namun demikian, tadi yang telah saya sampaikan adalah kita harapkan bahwa proses atau pabrik smelter nikel kita ini dapat mulai beroperasi di kuartal pertama tahun 2022. Jadi mungkin kontribusinya kalau secara setahun penuh mungkin baru bisa kita lihat di tahun 2023. Pada tahun 2023 kita harapkan dengan harga nikel yang seperti ini, yang seperti yang kita lihat pada saat ini, dan juga melihat dari harga batu bara pada saat ini, kita harapkan kontribusi dari nikel itu akan sebanding dengan kontribusi dari bisnis batu bara di tahun 2023 nanti. Apakah ada rencana untuk external funding? Pada saat ini sebagian dari investasi kita di bisnis nikel sudah menggunakan pembiayaan dari perbankan melalui fasilitas kredit yang sudah kita miliki. Kedepannya kita mungkin masih akan mengandalkan fasilitas kredit dari perbankan tersebut karena memang kita masih memiliki available atau jumlah funding yang masih tersedia. Tapi pada saat ini kita masih belum memiliki rencana untuk menggunakan sumber pendanaan yang lain seperti bond dan lain sebagainya, karena melihat dari kebutuhan funding kita ke depan, sumber pendanaan yang kita miliki saat ini sudah mencukupi. Oke. Terima kasih Pak Rey. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Vina Bisnis Indonesia. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kapan target rencana saham Treasury akan dilepas kembali ke pasar? Yang kedua, bagaimana rencana ekspansi perseroan di sektor bisnis nikel? Yang ketiga, apakah ada rencana penambahan saham lagi di Nickel Mines Limited? Berapa target kepemilikan saham perseroan di perusahaan itu? Yang keempat, apakah akan ada penetrasi pasar baru batu bara yang ingin dituju oleh perseroan tahun ini? Silakan Pak Rey. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Vina, Bisnis Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, kapan target rencana saham Treasury akan dilepas kembali ke pasar? Pada saat ini kami belum memiliki target yang pasti. Tentunya perusahaan masih memiliki waktu yang cukup untuk menentukan, untuk mengambil keputusan mengenai strategi dari yang menyangkut mengenai saham Treasury ini. Jadi pada saat ini kita memiliki waktu sampai tahun depan ya untuk menentukan strategi yang menyangkut mengenai saham Treasury ini. Pada saat ini yang tadi telah saya sampaikan bahwa kita dari segi sumber pendanaan kita masih memiliki sumber pendanaan yang cukup memadai untuk membiayai segala rencana investasi yang kita miliki saat ini. Bagaimana rencana ekspansi perseroan di sektor bisnis nikel? Mungkin tadi yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita akan terus menjajaki peluang investasi di ekspansi di sektor bisnis nikel, terutama di sektor pemurnian atau di sektor hilir, untuk meningkatkan value added atau nilai tambah dari bisnis nikel kita. Apakah ada pertanyaan ketiga adalah apakah ada rencana penambahan saham lagi di Nickel Mines? Tidak tertutup kemungkinan tentunya untuk kita menambah kepemilikan saham kita di Nickel Mines, namun itu akan sangat tergantung dari kondisi pasar dan juga ketersediaan dana di perseroan. Untuk target kepemilikan, kita tidak memiliki target kepemilikan saham dalam persentase tertentu. Jadi kembali lagi faktor yang lebih penting
yang lebih signifikan buat kita adalah kondisi pasar dan juga ketersediaan dana di Harum Energi Group. Apakah akan ada penetrasi, pertanyaan terakhir adalah apakah akan ada penetrasi pasar batubara yang ingin dituju oleh perseroan tahun ini? Mungkin yang tadi telah disampaikan juga di paparan publik, pasar perseroan yang terbesar pada saat ini adalah China, dan selama ini sejauh ini berdasarkan pengamatan kita melihat memang peluang pasar yang terbesar memang tetap adalah China untuk beberapa periode ke depan. Sehingga tentunya perseroan akan terus memfokuskan kegiatan pemasarannya ke pasar Cina, melihat dari perkembangan demand atau konsumsi batubara di kawasan tersebut dan juga untuk meraih peluang mendapatkan harga yang terbaik, harga jual yang terbaik bagi perseroan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rey. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Liputan 6. Bagaimana realisasi CAPEX sejauh ini? Boleh tahu berapa yang sudah dibelanjakan dan berapa besar CAPEX yang akan digelontorkan? Yang kedua, apakah Harum mulai melirik energi terbarukan? Kalau iya, bagaimana perkembangannya? Boleh dijelaskan energi apa? Yang ketiga, alasan masuk ke nikel apa dan bagaimana prospek bisnis Harus tahun ini? Oke. Terima kasih Ibu Dian. Pertanyaan pertama mengenai realisasi CAPEX sejauh ini. Tadi seperti yang telah kami sampaikan di expose publik, target CAPEX kita untuk tahun ini ya di luar dari rencana investasi saham dan lain sebagainya adalah sebesar 8,2 juta dolar. Dan untuk kuartal pertama tahun ini yang realisasinya udah sebesar 1,6 juta dolar atau ya atau sekitar 20% dari target tahunan kita. Ya. Pertanyaan kedua, apakah Harum Energi mulai melirik energi terbarukan? Mungkin yang bisa kita sampaikan saat ini adalah kita terus menjajaki peluang untuk peluang di sektor energi terbarukan. Mungkin pada saat ini yang bisa kita sampaikan adalah kita menjajaki peluang tersebut mungkin tidak untuk kepentingan komersial, namun lebih untuk kepentingan internal, yaitu penggunaan energi terbarukan dalam operasi kita sendiri sehingga mungkin dapat mengurangi biaya energi atau biaya produksi batu bara kita. Jadi mungkin itu yang pada saat ini fokus kita adalah pada penggunaan energi terbarukan untuk operasi kita sendiri. Ya. Pertanyaan ketiga adalah apa alasan kita untuk masuk ke nikel? Ya mungkin seperti banyak kita sampaikan di presentasi sebelumnya, kami menilai bahwa nikel memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang yang sangat menarik, sehingga dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain yang sudah pernah kita lirik. Dan tentunya karena memang nikel ini dari segi prosesnya atau operasinya juga mirip dengan operasi pertambangan batu bara, yaitu merupakan sesuatu yang memang sudah kita memiliki pengalaman yang cukup banyak. Oke. Selanjutnya dari Gita Investor Daily. Mengenai pinjaman perbankan yang digunakan untuk investasi, sejauh ini sudah berapa dana yang digunakan dan dana yang masih ada berapa? Terima kasih. Per tanggal 31 Maret 2021 jumlah pinjaman yang sudah kita tarik adalah sebesar 68 juta US dollar. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Untuk yaitu peruntukan dari pinjaman dana tersebut adalah untuk membiayai sebagian dari investasi kita di PT Position dan juga di PT Inve atau smelter nikel kita yang tadi telah kita sampaikan.
Selanjutnya dari Julian Kontan. Pertanyaan yang pertama, Harum menyebut kontribusi pasar Cina masih akan mendominasi karena demand yang baik. Berapa proyeksi kontribusi pasar Cina dalam penjualan batubara Harum di sepanjang tahun 2021? Dan pertanyaan yang kedua, dari target produksi dan penjualan batubara sebanyak 3,5 juta ton, berapa yang sudah terkontrak untuk dijual untuk periode pengapalan September 2021 nanti? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Julian. Pertanyaan pertama, memang pasar Cina itu merupakan salah satu pasar utama kita. Tadi telah disampaikan mungkin di presentasi yang ekspose publik, di tahun 2020 pasar Cina itu merupakan merepresentasikan sekitar 48% dari total penjualan batubara perseroan. Di tahun 2019 sekitar 47%. Jadi kurang lebih hampir separuh dari penjualan batubara perseroan di tahun 2019 dan 2020 itu ditujukan ke pasar Cina. Untuk kuartal pertama tahun 2021 ini, pasar Cina itu bahkan merepresentasikan 80% dari total penjualan batubara perseroan. Jadi dengan melihat dari prospek perkembangan permintaan batubara di pasar Cina untuk sisa dari tahun 2021 ini, kami mungkin melihat bahwa pasar batubara akan tetap merupakan pasar utama dari penjualan batubara perseroan untuk tahun 2021 ini dengan porsi yang di atas 50%. Dari target produksi dan penjualan batubara sebanyak 3,5 juta ton, berapa persen yang sudah terkontrak? Pada saat ini seluruh produksi perseroan sampai bulan Agustus tahun 2021 ini sudah terkontrak dan terjual seluruhnya. Untuk jadi pada saat ini upaya pemasaran atau penjualan kita lebih berfokus kepada penjualan untuk produksi di bulan September dan seterusnya. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Bapak Julian Kontan merupakan pertanyaan terakhir pada acara paparan publik PT Harum Energi Tbk tahun 2021 pada hari ini. Maka kami dapat mengakhiri acara paparan publik hari ini. Terima kasih untuk para peserta dan partisipasi para peserta paparan publik. Kami dari PT Harum Energi Tbk mengucapkan terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.